kembali lagi dengan channel Gudang Sale. Untuk saat ini kita akan coba mereview tentang Vivo Y35. Dan untuk pembelian bisa langsung datang ke lokasi Jalan Gudang Sale, Jalan Negarawangi nomor 27. Kemudian untuk pembeliannya bisa langsung datang ke Gudang Sale, Jalan Negarawangi, Tasikmalaya. Halo guys, jadi ini adalah berbagai penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudang Sale. Gudang Sale adalah sebuah toko HP yang sangat besar berada pada pusatnya di Tasikmalaya. Banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan oleh Gudang Sale. Bahkan Gudang Sale pernah menjadi toko penjualan terbanyak HP Samsung pada masanya loh. Menarik banget gak sih kalau kalian lihat penghargaannya aja sebanyak ini? Gimana sih tokonya? Tokonya gede banget guys. Ya, tokonya di Tasik itu pusatnya. Tapi kalau kalian yang ada di luar kota, kalian bisa order kok lewat Shopee, Tokopedia yang alamatnya aku sertain di deskripsi. Ceki-ceki ya, kalau mau beli nggak usah ragu, let's go to Gudang Sale. Nah teman-teman, kita akan coba review sedikit tentang Vivo Y35 yang rilis di bulan Agustus 2023. Kita akan coba mereview tentang Vivo Y35 yang dimana Vivo Y35 tersebut itu rilis pada bulan Agustus di 2022 kemarin. Nah kemudian untuk harganya Vivo Y35 itu 3.399.000 yang bisa langsung didapatkan di Gudang Sale. Kemudian untuk Vivo Y35 ini ada dua warna. Yang pertama ada Diamond Black. Diamond Black warnanya hitam, dominan ke hitam, cuman ada corak garis-garis. Yang kedua ada yang namanya Sunshine Gold. Sunshine Gold ini lebih dominan ke warna gold. Jadi untuk mungkin cewek-cewek ataupun misalkan cowok-cowok juga, untuk warna gold ini memang udah natural, bisa masuk kemana aja. Kemudian selain daripada itu, untuk Vivo Y35 tersebut paket pembeliannya nih udah ada apa aja. Pertama kita udah sedain unitnya, kemudian ada charger, ada kabel data, kemudian ada juga nih silikon dan anti goresnya udah kepasang langsung di unit tersebut di dalam paket pembeliannya. Nah kemudian, ini anti goresnya udah langsung kepasang ya. Udah langsung kepasang anti goresnya, jadi teman-teman atau misalkan kawan-kawan juga nggak perlu khawatir nih beli anti gores lagi, karena memang ini udah ada di paket pembeliannya. Kemudian kita bahas sedikit tentang masalah bahan material yang dipakai di Vivo Y35. Untuk warna hitam dan warna gold kita udah menggunakan polikarbonat premium, yang dimana polikarbonat tersebut beda dengan bahan yang biasa seperti plastik, karena memang ini sudah ada yang namanya Agemet glass. Jadi intinya untuk bahan tersebut itu udah tahan goresan, udah tahan minyak, sehingga tidak akan menimbulkan sidik jari pada bodi belakang handphone kita, khususnya Vivo Y35 tersebut. Kemudian untuk tata letaknya Vivo Y35, pertama kita ada 3 kamera belakang nih. Kamera utama 50 megapiksel, kamera kedua ada 5 megapiksel untuk makro, dan juga ada 5 megapiksel untuk bokeh. Kemudian untuk kamera depannya kita sudah dilengkapi dengan kamera depan 16 megapiksel. Kemudian untuk di samping kita juga udah ada fingerprint sensor untuk di sampingnya. Kemudian ada tombol volume up and down. Kemudian kita lihat ke bawah juga itu ada masih ada ya lubang 3,5 jack audio. Kemudian ada port USB Type C. Kemudian ada juga ini speaker. Vivo Y35 ini sudah dilengkapi dengan layar IPS P3 yang dimana ada peningkatan nih sedikit dari pendahulunya. Kalau pendahulunya pakai IPS P1, sekarang IPS P3 dengan kecerahan sekitar 560 nits. Jadi teman-teman untuk brightness-nya nggak perlu khawatir, karena memang ini layarnya udah bagus nih. Udah IPS P3 bukan IPS biasa. Kemudian untuk layar depan juga, untuk layarnya sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass tipe 3. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ada benturan ataupun seperti apa, ini sudah aman. Kemudian untuk refresh rate-nya di 60 Hz, sehingga untuk scroll TikTok, main game ini sudah mumpuni dan tidak ada masalah lagi. Nah ini untuk di kameranya, untuk di layarnya. Kemudian untuk di kamera belakang kita ada resolusi 50 megapiksel kamera utama, kemudian ada 5 megapiksel bokeh, dan juga ada 2 megapiksel untuk super makro. Dan juga untuk kamera depan ini sudah dilengkapi dengan 16 megapiksel. Yang fungsinya kamera 50 megapiksel sudah dilengkapi dengan stabilizer IIS, sehingga untuk perekaman video ini lebih enak dan tahan kegoncangan juga bakalan lebih smooth dibanding pendahulunya.
Kemudian untuk bokehnya 5 megapiksel ini sudah banyak fiturnya. Selain dari fitur bokeh juga ada fitur night mode. Kemudian untuk makronya ini sudah bisa digunakan di jarak 2,5 cm. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ini memang kameranya untuk kamera belakang maupun utama maupun makro maupun bokehnya itu sudah mumpuni. Kemudian untuk kamera depan ini sudah menggunakan resolusi 16 megapiksel yang dimana resolusi 16 megapiksel tersebut sudah menggunakan eye autofocus sehingga apabila kita melakukan selfie itu lebih fokus ke mata kita. Jadi nggak perlu khawatir dengan fokus ataupun misalkan dengan hasil gambar yang dihasilkan oleh kamera depan. Kemudian kita beralih ke chipset. Chipset menggunakan chipset Snapdragon 680 yang dimana di range harga 3 jutaan ini salah satu handphone yang menggunakan chipset Snapdragon dengan pabrikasi 6 nanometer. Kebiasaannya kan apabila misalkan handphone lain itu dipabrikasi masih di 10 nanometer, yang ini pabrikasinya di 6 nanometer, lebih hemat daya, performa lebih kencang karena didukung juga dengan baterai yang 5000 mAh. Kemudian untuk RAM nih, RAM-nya udah 8 GB. Kemudian ada tambahan RAM juga sekitar 8 GB. Jadi total RAM kita nih ada 16 GB. Selain dari itu, kita juga ada internal 128 GB. Jadi dimungkinkan untuk pemakaian 1 sampai 2 tahun, bahkan 3 tahun pun bakal menunjang. Selain itu, selain dari RAM, kita juga ada baterai 5000 mAh dengan pengecasan 44 watt. Nah, pengecasan 44 watt ini untuk di harga 3 jutaan ini sangat masih belum banyak yang menggunakan teknologi fast charging di 44 watt. Karena memang untuk fast chargingnya kebanyakan di 33 dan 18. Tapi ini udah 44 watt gitu. Kemudian ini sudah menggunakan Android berapa? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ini sudah menggunakan Android 13 dengan Pantas OS 13. Karena di tahun 2023 itu Android 12 sudah jarang. Kebanyakan sudah menggunakan Android 13 dan yang ini udah ready to use di Android 13. Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman? Dengan harga 3 jutaan udah dapat Android 13. Nah, selain itu kita juga ada konektivitas apa aja sih? Untuk konektivitas kita masih menggunakan 4G. Dan kemudian untuk jaringannya pun masih menggunakan jaringan 4G, tapi kita sudah menggunakan Bluetooth titik 5. Yang dimana itu audio wireless ataupun TWS bisa digunakan dengan baik dan tanpa putus-putus karena memang Bluetooth-nya udah menggunakan Bluetooth titik 5 A2DP. Kemudian untuk Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi 11 nih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk koneksinya karena sudah menggunakan Wi-Fi. Kemudian untuk harganya, kita kembali ke harga. Harganya 3.399.000 atau sekitar 3.400.000 untuk Vivo Y35. Kemudian hal yang perlu diperhatikan untuk Vivo Y35 mungkin salah satunya belum ada koneksi NFC. Pertama belum ada koneksi NFC, kemudian mungkin dari segi layar masih IPS, tapi IPS masih tergolong lumayan bagus karena resolusinya udah Full HD. Kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi mungkin dari sisi koneksinya, ini masih belum 5G, ini masih 4G. Itu sebenarnya sih untuk NFC untuk 5G memang masih belum ada, tapi kita ada unit lain yang sudah mendukung konektivitas tersebut. Ada di Vivo V25 5G dan juga ada Vivo V25e. Cuman untuk saat ini kita akan bahas Y35 terlebih dahulu. Nah, kita lihat aja poin yang paling menarik di Vivo Y35 dengan harga 3.400.000 apa aja sih? Pertama, layar sudah 90 Hz. Kemudian baterainya itu sudah 5000 mAh dengan pengecasan 44 watt fast charging. Kemudian ada satu lagi poin yang sangat menarik menurut saya. Ini sudah support IP rating 54. Jadi intinya handphone ini udah tahan air dan juga tahan debu. Jadi tunggu apa lagi untuk beberapa poin menarik tersebut. Kemudian nih RAM-nya 16 GB loh. Jarang-jarang kan harga 3.400.000 RAM 16 GB. Nah,
Nah, teman-teman mungkin kita bingung nih cara membelinya seperti apa. Untuk gudang sel tersebut kita menyediakan beberapa layanan, kemudian ada langsung di e-commerce gudang sel, baik itu Shopee Pay, Shopee, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Bukalapak, kemudian ada Blibli. Itu di e-commerce bisa langsung, ataupun bisa menghubungi nomor di bawah. Untuk mungkin ada beberapa penawaran menarik untuk Anda semua, khusus untuk Vivo Y35 tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalkan sekitaran Tasik, bolehlah datang ke gudang sel Tasikmalaya yang berada di Jalan Nagarawangi nomor 27. Kita layani dengan baik kok di sini. Gitu. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman untuk video dari Vivo Y35 tersebut. Barangkali teman-teman ada yang minat, silahkan langsung datang.